Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan 4, Kecamatan Kota Timur dan Dumboraya, laksanakan reses untuk masa sidang ketiga tahun 2020. Mengawali pelaksanaan reses, para legislator Daerah Pemilihan 4 yang terdiri dari Wakil Ketua 2 DPRD, Syamsuddin Ubar, anggota Komisi C masing-masing Jemi Mamangkey, Roli Kadullah, dan Andi Helda Mayanyiwi, serta anggota Komisi B Sucipto Kadir, dan pelaksana tugas Sekwan DPRD Sutarto, melakukan pertemuan bersama pemerintah Kecamatan Kota Timur. Di tempat ini, para anggota DPRD tersebut diterima langsung Camat Kota Timur, Eladona Oktaviani Sidiki, bersama jajaran aparat kelurahan. Dalam pertemuan tersebut, para anggota DPRD menyampaikan dilaksanakannya reses kali ini, di mana reses merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD selama menjabat kepada para konstituen. Sejumlah aspirasi pun diungkapkan sejumlah aparat kelurahan kepada para anggota DPRD, diantaranya terkait rehab kantor kelurahan serta solusi penanganan banjir dan sampah. Sementara itu di Kecamatan Dumboraya, persoalan terkait penanganan banjir dan sampah masih menjadi persoalan yang harus diseriusi selain rehab sejumlah kantor kelurahan. Anggota DPRD Kota Gorontalo, Daerah Pemilihan Kecamatan Kota Timur dan Dumboraya, Jemi Mamangkey menyampaikan masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Di antaranya pembenahan kantor-kantor kelurahan akibat tergenang air di saat musim penghujan. Selain itu, untuk pembangunan tanggul di kawasan Sungai Bone sebagian sudah dikerjakan, namun begitu masih diperlukan percepatan pembangunan tanggul dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo. Sementara itu, terkait persoalan sampah, ditambahkan anggota fraksi Partai Demokrat ini, penanganannya masih perlu ditingkatkan lagi, utamanya dalam hal penambahan armada oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang untuk dapil Kota Timur dan Dumboraya, memang juga kami melihat secara keseluruhan antara kedua dapil ini memang masih banyak kekurangan di lapangan, terutama dalam hal pembangunan kantor-kantor kelurahan. Kalau dari lihat ke sana itu banyak kelurahan yang nantinya tergenang air pada musim penghujan, air yang dari atas itu turun sampai masuk dan juga di Liato Utara juga ada juga satu kelurahan di situ yang harus perbaikan juga karena pelayanan ke pabrik juga sudah tidak lagi kasihan. Jadi itu kami akan dorong di tahun 2021. Dan yang lain kami lihat tadi bahwa para petanggul yang di Sungai Bone, ya, alhamdulillah memang sudah ada yang dikerjakan, namun memang masih perlu kecepatan lagi dari pemerintah, terutama koordinasi dengan pihak balai untuk menghubungkan dari Bone Bolango sampai di kota, sampai di tanggul di jembatan Talumolo itu perlu sekali, sehingga koordinasi ini akan kami sampaikan juga ke pihak balai dan provinsi. Dan yang terakhir mungkin untuk persampahan di Kota Gorontalo perlu kita tingkatkan. Karena kami melihat juga sampah-sampah berserakan di mana-mana. Karena armada yang kurang atau apa kami kan belum tahu persis. Nah, memang kami mengundang tadi dari Dinas DLH, tapi memang DLH belum sempat datang tadi ikut, sehingga nanti kami akan tindak lanjut dengan RDP nanti. Sementara itu, program kegiatan pemerintah di dua kecamatan yang saat ini masih mengalami penundaan akibat minimnya anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID-19 akan diupayakan di tahun 2021 mendatang. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.